Salam saudara, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang perselingkuhan rohani. Saudaraku, supaya keselamatan bisa terwujud dalam kehidupan orang Kristen, gereja dan pelayanan tidak boleh menjadi bisnis untuk suatu keuntungan dalam bentuk apapun, kecuali mengubah cara berpikir jemaat agar terbuka terhadap kebenaran dan bisa diselamatkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan dari percintaan dunia. Dalam hal ini diingatkan bahwa seorang yang menjadi pelayan Tuhan atau melayani Tuhan rohaniawan belum tentu sudah merdeka dari percintaan dunia. Padahal percintaan dunia adalah perselingkuhan dengan dunia. Percintaan dunia artinya masih ingin hidup wajar seperti manusia lain. Bahkan kalau bisa melebihi mereka dalam harta dan kehormatan. Saudara, orang-orang yang seperti ini akan mencari tempatnya di mata manusia lain di bumi, tetapi tidak mencari tempatnya di hati Tuhan. Baginya, mencari tempat di hati Tuhan adalah abstrak, bukan realitas hidup hari ini. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi." Dengan penjelasan ini, Tuhan Yesus menghendaki agar orang percaya menemukan tempatnya di hati Tuhan. Sebab kalau seseorang mengasihi Tuhan dengan cara demikian, berarti ia menjadikan Tuhan sebagai kekasih hatinya. Dan orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekasih hatinya pasti menjadi kekasih Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan inilah yang harus diusahakan lebih dari mengusahakan segala hal. Inilah aspek lain dari keselamatan, yaitu menjadi jemaat sebagai mempelai wanitanya dan Kristus sebagai mempelai prianya. Pertemuan antara dua pihak ini akan terjadi di suatu cara, maksud saya di suatu acara yang Alkitab katakan sebagai pesta anak domba. Ciri dari orang percaya yang menjadi mempelai Tuhan adalah sangat merindukan perjumpaan itu. Jadi dapat ditegaskan bahwa orang yang merdeka dari percintaan dunia berarti tidak memberhalakan sesuatu atau tidak selingkuh terhadap Tuhan atau tidak memiliki kekasih yang lain. Kemerdekaan itulah yang membuat seseorang dapat membangun hubungan batin atau hati dengan Allah. Selama ada perselingkuhan, maka seseorang tidak akan mendapat tempat di hati Tuhan, sebab Tuhan pun tidak mendapat tempat yang pantas dalam hidupnya. Orang-orang ini tidak dapat menjadi mempelai Tuhan. Inilah yang ditakutkan Paulus. Pikiran jemaat disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh iblis. Seperti yang pernah saya singgung dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4, "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu
yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dari apa yang dinyatakan oleh Paulus takut atau khawatir dengan keadaan kesetiaan jemaat yang dihadapi, karena tipu daya iblis ini sangat cerdik, sangat luar biasa. Memberhalakan apa yang menjadi kesukaannya, menjadi kepuasannya, itulah yang menjadi kekhawatiran Paulus, sehingga Paulus sungguh-sungguh menasihati jemaat yang ada di Korintus ini. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang ada dalam percintaan dengan dunia sama seperti manusia pertama memetik buah yang dilarang oleh Allah. Hal itu jangan sampai kita lakukan. Kesempatan untuk hidup hanya satu kali. Seharusnya kita memetik buah pohon kehidupan, yaitu kebenaran firman Tuhan, yang dapat memerdekakan dan yang dapat menyelamatkan kita. Saudaraku, selama masih ada kekasih lain, maka Tuhan tidak dapat menjadi kekasih hati seorang Kristen. Konyolnya, dalam kehidupan banyak orang Kristen, Tuhan dijadikan alat untuk memperoleh atau semakin melekat dengan kekasih lain tersebut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa orang percaya tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Siapa kekasihnya, kepadanya seseorang mengabdi. Kalau masih ada kekasih lain, itu berarti berhala. Betapa hal tersebut sangat mendukakan hati Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen menganggap cara hidup ini adalah cara hidup yang wajar, sebab mereka beragama atau bertuhan dimaksudkan agar memperoleh bantuan dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan di bumi ini. Inilah standar hidup orang yang beragama. Tetapi kekristenan tidaklah demikian. Menjadi Kristen berarti dirancang menjadi kekasih Tuhan. Tuhan menunjukkan bagaimana menjadi kekasih Tuhan. Tidak semua orang memiliki kesempatan menjadi kekasih Tuhan. Kalau hal ini disia-siakan, betapa celakanya. Oleh sebab itu, orang percaya harus mengusahakan dengan sangat serius, lebih dari mengusahakan segala sesuatu. Sebab Tuhan tidak menghendaki hubungan antara umat dengan Dia seperti bertepuk sebelah tangan. Selama ini orang percaya mengenai kasih Tuhan yang berbicara mengenai kasih Tuhan yang luar biasa. Tetapi apakah kasih itu atau kasih kita kepada Tuhan juga luar biasa? Betapa naifnya kalau kita berpikir bahwa kita boleh menerima kasih Tuhan yang luar biasa, tetapi kita tidak mengasihi Dia secara seimbang dengan kasih yang diberikan kepada kita. Betapa naifnya kalau kita menginginkan memiliki tempat di hati Tuhan, tetapi kita tidak menempatkan Tuhan di hati kita secara terhormat dan benar. Memang kasih agape yang diberikan Tuhan adalah kasih yang tidak melihat kelayakan dan keadaan kita dalam menerima kasih itu. Sebagai anak-anak Allah yang memiliki nalar sehat dan menerima materai Roh Kudus yang dapat menuntun kita kepada segala kebenaran, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Seperti dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Kita dapat membalas kasih Tuhan dengan mengasihi Dia secara pantas, yaitu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Saudara, tempatkan Tuhan bukan menjadi bagian dalam hidup kita, tetapi Tuhan adalah seluruh hidup kita, dan Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.